Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Ramadhani dengan NIM A28227062. Di sini saya akan membahas mengenai ATME. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu farmakokinetik. Farmakokinetik adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh. Obat dalam penyerapannya ke dalam tubuh meliputi beberapa proses yang biasa disingkat dengan ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Kita akan bahas tahap ini satu persatu. Yang pertama, absorpsi obat. Absorpsi obat merupakan proses masuknya obat ke aliran darah. Ada beberapa jenis absorpsi obat digolongkan berdasarkan cara penggunaannya, antara lain sublingual, peroral, perektal, topikal, inhalasi, dan parenteral atau suntikan. Yang pertama, pemberian obat secara sublingual. Sublingual adalah cara konsumsi obat tanpa ditelan, jadi hanya diletakkan di bawah lidah. Kemudian, absorpsi obat lewat sublingual, obat diabsorpsi langsung dari rongga mulut ke sirkulasi umum tanpa melalui hati. Contoh obat yang diberikan secara sublingual adalah gliseril trinitrat, insulin, serta peptida lain. Yang kedua, pemberian obat secara peroral. Pemberian obat secara peroral diberikan melalui mulut dan ditelan. Obat yang dikonsumsi secara peroral sebagian besar diabsorpsi di usus halus, namun ada beberapa obat yang diabsorpsi lebih cepat di lambung. Contoh obatnya ada asetosal, alkohol, dan aspirin. Yang ketiga, pemberian obat secara perektal. Pemberian obat secara perektal yaitu memasukkan obat melalui anus. Obat yang diabsorpsi melalui rektum langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa melalui hepar. Yang keempat, pemberian obat secara perkutan. Pemberian obat perkutan yaitu dengan mengoleskan obat di atas kulit. Absorpsi obat secara perkutan, obat masuk melalui kulit ke jaringan bawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan mekanisme difusi aktif. Contoh obatnya yaitu betamethasone. Yang kelima, pemberian obat secara inhalasi. Pemberian obat inhalasi yaitu dengan cara dihirup. Absorpsi obat inhalasi masuk dari hidung ke paru-paru. Walaupun tujuan pemberian obat lewat inhalasi hanya ingin bekerja lokal pada paru-paru, obat-obat inhalasi juga dengan cepat diabsorpsi masuk ke sirkulasi sistemik sehingga efek samping sering ditemukan. Contoh obat yang diberikan secara inhalasi adalah isoprenalin dan salbutamol. Yang keenam, pemberian obat secara parenteral. Cara pemberian ini digunakan jika pasien tidak sadarkan diri atau memerlukan kerja obat yang cepat. Ada beberapa jenis parenteral berdasarkan lokasi penyuntikannya. Yang pertama, intravena melalui pembuluh vena, subkutan melalui hipodermis, dan intramuskular melalui otot. Tahap selanjutnya yaitu tahap distribusi obat. Dalam proses distribusi ini, obat yang masuk dalam pembuluh darah akan didistribusikan oleh darah ke berbagai jaringan dalam tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, aliran darah, permeabilitasi kapiler, lalu yang terakhir, ikatan protein. Tahap selanjutnya yaitu tahap metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah obat menjadi lebih larut dalam air agar mudah dikeluarkan dari tubuh. Tujuan dari metabolisme ini mengubah obat yang tadinya larut dalam lemak menjadi larut dalam air. Metabolisme umumnya terjadi pada hati, namun ada beberapa tempat metabolisme lain yaitu dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, dan kulit. Faktor yang mempengaruhi metabolisme ada kondisi khusus, gen, lingkungan, dan yang terakhir yaitu usia. Tahap yang terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan pembuangan obat dari tubuh. Obat dikeluarkan melalui 3 jalan utama yaitu ginjal, paru, dan empedu. Ekskresi obat melalui paru hanya terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Melalui ginjal, obat diekskresi melalui 3 proses yaitu filtrasi, sekresi aktif, dan reabsorpsi pasif. Organ kedua yang berperan penting setelah ginjal adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.